Light Novel Mahoka Koko no Retosei, volume ke-16, chapter 3. Sabtu 29 Desember ini merupakan hari di mana Tatsuya dan yang lainnya. Tidak, ini merupakan hari di mana Miyuki berangkat ke rumah dari kepala keluarga Yosuba. Tatsuya, Miyuki, dan Minami makan siang lebih awal dan meninggalkan rumah sebelum siang. Desa tempat rumah dari keluarga Yosuba tidak memiliki alamat, sehingga sayangnya dia tidak bisa menggunakan jasa pengiriman rumah. Sehingga walau barang bawaan mereka bertambah, jarak mereka berjalan tidak terlalu memakan beban karena hanya sejauh jarak untuk naik atau turun di stasiun dari kabinet. Sebenarnya mereka hanya butuh membawa baju mereka dan kebutuhan pribadi mereka, sehingga tidak seharusnya berat. Butuh waktu 1 jam dari rumah mereka untuk mencapai stasiun Kobuchizawa, di mana mereka setuju untuk bertemu dengan tidak ada masalah di jalan. Mereka bertiga sampai di stasiun sesuai jadwal. Tatsuya tidak melupakan permintaan dari Kuroba Mitsugu, di mana mungkin juga merupakan peringatan tentang penyerangan. Namun, dia berpikir bahwa tidak mungkin ada serangan teroris di fasilitas transportasi publik. Berurusan dengan pemerintah bukanlah cara Yotsuba menghadapi musuh. Jika memang akan ada serangan, itu seharusnya sekarang, pikiran Tatsuya. Mobil yang akan menjemput mereka sudah sampai. Pengemudinya sedikit familiar dengannya. Dia menunjukkan senyum dan bertukar salam dengan Minami, seolah-olah mereka kenal saat Minami bekerja di rumah utama sampai tahun lalu. Meskipun matanya berpaling kepada Tatsuya, tatapannya selalu seperti melihat sesuatu yang bukan manusia. Setelah selesai memasukkan bawaan mereka, Tatsuya mempersilahkan Miyuki masuk. Setelah itu, tatapan pengemudi itu yang pada Tatsuya berubah bermasalah ketika terpusat pada Miyuki. Tatsuya menghindari masalah yang tak diinginkan, sehingga sebagian dari dirinya berharap pengemudi yang datang menjemput mereka setidaknya ingat untuk menjalankan perannya. Tapi pengemudi ini dipekerjakan di bawah butler yang memprioritaskan kekuatan dan keberanian daripada kesopanan. Kemampuan yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan untuk menyetir, tapi juga kekuatan untuk bertarung, sehingga ini tidak dapat ditolong walaupun dia sedikit tidak kompeten. Ada alasan lain mengapa dia meminta Miyuki untuk segera masuk ke dalam mobil. Seperti yang diperkirakan, dia merasa tatapan mata penasaran daripada mengatakan bahwa seseorang yang memperhatikan Tatsuya dan yang lainnya rasanya lebih seperti seseorang yang telah memperhatikan mobil ini. Jika dia mengasumsikan ada pengkhianat atau konspirator dalam keluarga cabang Yosuba, tidak akan sulit untuk mengetahui bahwa mobil ini berasal dari rumah utama. Tatsuya memiliki kecurigaan pura-pura bahwa mereka serius akan melakukan sejauh ini, tetapi kenyataannya tidak akan mengubah apa yang telah diperkirakannya. Kecuali mata yang memperhatikan mereka ternyata lebih sedikit daripada dugaannya. Tatsuya memikirkan hal itu. Dia memiliki kesan bahwa destinasi mereka telah diketahui dan mereka akan disergap. Ada kemungkinan bahwa informasi tentang keberangkatan Miyuki telah bocor. Penggunaan sihir selain untuk pertahanan diri adalah melawan hukum. Dia tidak dapat menggunakan sihir untuk alasan itu, bahwa dia akan terlihat. Ini akan berakhir sama jika dia tidak menggunakan sihir. Segera menjalankan mobil merupakan satu-satunya pilihan terbaik saat ini. Minami duduk di kursi depan, lebih mudah untuk memperhatikan sekitar dari kursi depan. Tapi Minami buru-buru berjalan ke kursi penumpang, sehingga ia tidak bisa apa-apa tetapi menyerah di kursi belakang. Tatsuya mengamati sekitar dari kursi belakang. Mereka segera pergi setelah meninggalkan kota dan menghindari dari warga. Onisama, ada serangan, tembakan granat, 2 di depan, 2 di belakang. Merespon perkataan Tatsuya, Minami mencoba untuk mengeluarkan sihir, pelindung sihir anti panas. Ini bukan kebetulan, setidaknya itu pikir Tatsuya. Ini bukanlah kolaborasi yang dapat dilakukan hanya dengan latihan 1 hari. Ini merupakan jalan untuk menggunakan kemampuan sihir untuk mereka dapat menggunakan sihir. Ini merupakan teknik bagi penyihir yang tidak bisa menggunakan sihir sama sekali. Eksperimen sihir pertarungan yang diperkuat untuk subjek yang gagal menjadi penyihir. Minami berhenti menggunakan sihir. Tanpa menunggu jawaban Minami, Tatsuya menunjukkan secara diagonal ke atas dengan tangan kanannya. Di dadanya sudah ada CAD tipe pengoperasian pikiran. Pada tangannya Silver Torus, sebuah kompatibel pengendali pikiran bentuk torus CAD khusus. Itu menghancurkan cangkang granat di udara selagi cangkang kehilangan lintasan mereka dan tersebar di jalan. Mobil yang dinaiki Tatsuya dan yang lainnya tergelincir ke samping karena ledakan kecil.
Sumbu dari proyektil skala besar itu dinyalakan setelah jatuh dari udara. Untungnya peledak itu sendiri berasal dari mana sumbu dipisahkan. Tatsuya mengeluarkan sihir Gram Dispersion. Tatsuya mengambil peran pelindung kelompok ini dan tanpa menghiraukan Minami yang sedang depresi di kursi depan, dia meminta kepada pengemudi itu untuk putar balik. Namun pengemudi itu hanya meletakkan matanya pada mobil mengejar mereka, tercermin pada cermin belakang. Dari jendela, granat menjorok keluar dan membuat tindak indikasi menginjak istirahat atau indikasi memutar roda kemudi. Tidak mengikuti perkataan Tatsuya, dia berada di posisi untuk terus jalan dengan paksa. Tolong putar kembali mobilnya ke kota, Miyuki mengulangi perintah kakaknya. Mengerti, pengemudi itu dengan cepat mengikuti perintah Miyuki. Minami, Miyuki, aku berada pada belas kasihanmu. Oke, dengan ekspresi Tatsuya tersembunyi dalam kacamata hitam di wajahnya, dia berbicara kepada Miyuki. Miyuki, mari bertemu di depan stasiun. Pengemudi itu membuat putaran balik di saat yang sama ketika Tatsuya membuka jendela. Setelah memeriksa bahwa mobil Miyuki akan ke kota, Tatsuya melompat ke arah penyerang terdekat. Serangan balik seperti itu tidak biasanya diperkirakan, namun reaksi lawan cepat. Dia bahkan tidak terhalang oleh pembongkaran pistolnya ini. Menghadapi Tatsuya yang tak bersenjata, pria mengenakan pakaian dari lembaga pengiriman tertentu bekerja. Menarik pisau tempur melawan dari belakang punggungnya. Itu pisau dengan pegangan lebar untuk melindungi jari, menyerupai kuku-kuku kuning, tetapi dengan pisau. Sebuah pisau dikeluarkan, sebuah pisau spesial yang terbuat dari stainless steel, dialiri listrik, bahkan sebelum menduga musuhnya adalah psikis. Tatsuya menggunakan fisiknya dan mata spiritualnya dengan pisau ini. Bahkan jika kau menghindari pisau itu, kau akan terluka oleh percikan atau listrik dari energi yang disimpan di dalamnya. Tingkat energi yang ada berbeda dari senjata non-mematikan seperti stun gun karena mematikan. Tatsuya tidak hanya menghindarinya dengan biasa, dia menghindar dengan langkah yang jauh. Percikan keluar dari ujung pisau itu. Listrik lalu mengejar dari pisau itu ke tangan orang itu. Dia pasti telah mengenakan pakaian protektif untuk jaga-jaga. Dia tidak terlihat seperti terkejut, tapi dia terkejut oleh hal lain. Dia berhenti selama beberapa detik, menyadari bahwa kemampuannya digunakan tanpa kemauannya, dan bahkan kekuatannya mengkhianatinya. Dan pada waktu itu, Tatsuya menyerang dengan telapaknya. Dia membuat orang itu tidak sadarkan diri dengan sihir gelombang getaran, sihir terbaik setelah kemampuan uniknya. Saat orang itu jatuh, topi orang itu terjatuh ke tanah. Orang itu terlihat seperti berusia sekitar 15 tahun. Tatsuya tidak memiliki waktu untuk melihat wajah orang itu dengan seksama. Musuh telah datang dari kedua sisi dengan kecepatan tinggi. Mereka menggunakan baju dan topi yang sama dengan orang yang sedang tergeletak di sini. Tidak perlu memikirkan itu, mereka pasti merupakan sekutu orang ini. Kecepatan mereka dapat dibandingkan dengan penyihir tercepat yang dikenal Tatsuya, yaitu Erika. Namun pengendalian mereka buruk. Dua penyihir menyerang dalam waktu yang sedikit berbeda. Tatsuya melangkah ke kanan, ke arah orang yang akan menyerangnya terlebih dahulu. Ini bukan tangkisan, hanya menghindar. Kaki orang itu masih bergerak ketika Tatsuya berhenti di belakangnya. Sebuah sihir menyerang dari kiri, menghindari sihir yang datang dari kanan. Tatsuya dengan siap menunggu untuk pria yang di kiri. Sebuah pisau dikeluarkan. Wajah dipukul dengan telapak tangan. Gelombang getar keluar dari telapak Tatsuya, menghindari pisau dan memutar dari belakang, dan mengguncang pikiran si penyihir. Apa itu membunuhnya? Untuk sesaat, Tatsuya meragukan lebih dalam daripada apa yang diharapkan. Bagi pengetahuan Tatsuya, penyihir tercepat adalah Erika. Tapi jika ini hanya tentang bergerak cepat, maka seharusnya ada banyak penyihir yang dapat lebih cepat. Yanagi dan Kazama seharusnya dapat melakukannya. Mengukur dari kemampuan sihir, bahkan Miyuki, Mayumi, dan Katsuto seharusnya dapat melakukan itu. Tatsuya berpikir bahwa itu juga mungkin bahkan untuk Ichijo Masaki. Tapi mereka tidak menggunakan akselerasi diri. Ini dalam pertarungan sebenarnya. Bukan karena tidak perlu, tapi karena mereka tidak dapat mengkontrol tubuh mereka yang terakselerasi. Hanya Erika dengan talentanya yang dapat mengontrol tubuhnya dan kemampuannya tanpa kehilangan keseimbangan. Dengan kecepatan seperti itu, kau tidak dapat mengejarnya dengan keterampilan palsu. Ini mungkin untuk menghadapi mereka karena mereka imitasi. Dan itulah caranya. Tatsuya sedikit membuka telapak tangannya dengan persiapan. Memukul pisau itu ke samping, pergelangan penyihir buatan itu meluncur ke telapak Tatsuya. Tatsuya membuat tumpuan dan keseimbangan penyihir itu hilang.
Dan si penyihir kehilangan tumpuan dan keseimbangannya pada saat itu. Orang itu terjatuh karena tiba-tiba berat tubuhnya meningkat dan Tatsuya melompat tegak lurus dan menendang kepala orang itu. Kehilangan kesadarannya, orang itu menghantam jalan selagi Tatsuya mengembalikan posturnya di tengah udara dan menuju ke mangsa selanjutnya saat mendarat. Masih ada 28 musuh tersisa yang ditangkapnya dengan indera superiornya. Di antara mereka, 9 orang merupakan penyihir buatan. Seharusnya ada satu lagi selain dari 11 penyihir yang dihasilkan oleh si pengganggu, yang lebih mungkin daripada tidak menahan diri dalam mobil yang melacak mereka. 19 orang normal, yang berarti mereka bukanlah penyihir atau orang yang memiliki kemampuan super. Mereka telah melarikan diri. Namun Tatsuya tidak bermaksud membiarkan satupun dari mereka pergi tanpa mendapatkan apa-apa darinya. Sayangnya polisi datang, sehingga Tatsuya meninggalkan tempat itu setelah mengalahkan 20 orang. Dia akhirnya berlari di jalan menuju stasiun selagi berhati-hati agar tidak dilihat polisi sebelum bertemu Miyuki dan yang lainnya. Ini sudah jam 4. Onisama, selamat datang kembali. Selagi meminum tehnya di ruang tunggu stasiun, Miyuki langsung melompat dari tempatnya saat dia melihat bayangan dari Tatsuya. Maafkan aku membuatmu menunggu. Tatsuya membelai kepala Miyuki selagi memeluknya dan pergi bersama Miyuki ke ruang tunggu di mana Minami telah ditinggalinya. Terima kasih atas kerja kerasmu juga, Minami. Tidak, keselamatanmu lebih penting dari semua. Memberi tanda kepada Minami untuk duduk sebelum dia berdiri, Tatsuya juga duduk di depannya. Kita akan kembali ke rumah hari ini. Kita akan berangkat kembali besok, jadi mintalah pengiriman untuk itu. Sebenarnya sampai di rumah utama pada malam tahun baru bukanlah masalah. Apa yang terjadi hari ini adalah kecelakaan. Tidak, itu karena ia memperhitungkan kemungkinan bahwa mereka akan disabotase. Sayangnya perhitungannya benar, tapi itu mengapa mereka tidak perlu berlebihan hari ini. Miyuki segera mengeluarkan terminal informasi mobilenya dan membuka saluran telepon ke rumah utama. Orang yang mengangkat panggilan itu adalah butler Obara. Obara bertanya tentang keamanan Miyuki berkali-kali, meminta maaf tentang kecelakaan itu, dan berulang-ulang memaksa untuk mengirimkan mobil untuk menjemput mereka setelah ini. Obara-san, aku akan pulang ke rumah untuk sesaat. Miyuki marah tanpa peringatan. Baik, aku mengerti. Obara berdiri tegak di samping penerima suara. Suaranya menggambarkan seperti itu. Tolong katakan kepada Obasama bahwa aku akan mengabari lagi hari ini saat aku sudah sampai rumah. Baik, seperti yang kau katakan. Lalu aku juga akan meminta mobil untuk menjemput kami besok. Baik, tentu saja, kapanpun seperti yang kau inginkan. Obara selalu menonjolkan sopan santunnya yang berlebihan, tapi dia tidak ingin dia pernah berbicara setegang ini sampai sekarang. Miyuki diam-diam mencerminkan apakah ia keterlaluan. Baiklah, bagaimana kalau jam 10? Mengerti, jawaban Obara sangat cepat. Apa ini baik-baik saja? Miyuki berpikir sendiri, tapi tidak mungkin dia akan merasa tenang. Dia berpikir lagi. Baiklah, aku akan menunggumu besok. Baik, Miyuki sama, berhati-hatilah di jalan. Dia terlihat memiliki motif tersembunyi berdasarkan fakta bahwa dia menanyakan itu, tapi seperti yang diduga, Miyuki mengabaikan itu, berpikir bahwa dia hanya berimajinasi dan mematikan panggilan. Tatsuya dan mereka berdua tidak berani berbicara sepatah kata pun tentang insiden itu sampai mereka sampai di rumah. Setelah sampai di rumah, mereka menumpuk di ruang keluarga, tak tertata selagi mereka berganti pakaian sebelum mereka akhirnya duduk dengan tenang. Miyuki dan Minami membawa kopi dan teh. Kopi dibuat Miyuki untuk Tatsuya, dan teh merah dibuat Minami untuk Miyuki. Tapi Tatsuya dari awal tidak mau mengomentari masalah ini. Miyuki, Minami, terima kasih atas kerja keras kalian. Kau juga dapat duduk di sini, Minami. Dia memberikan terima kasih kepada Miyuki dan membuat Minami yang sedang akan mengambil kesempatan untuk duduk di sofa. Mengenai musuh yang menyerang kita hari ini, dengan Miyuki di sampingnya, Tatsuya membuat Minami duduk di depan Miyuki dan memulai pembicaraan tentang itu yang membuat mereka berdua penasaran ingin tahu. Mengapa pasukan pertahanan nasional? Perkataan Miyuki dimaksudkan untuk bertanya tentang alasan mengapa dan tidak untuk bertanya tentang keaslian informasi. Kakaknya pasti mengatakan bahwa mereka pasukan dari tentara, dan ini benar bahwa Miyuki tidak meragukan hal itu. Di samping itu, apa itu psikis buatan tipe kombinasi penguatan fisik Onisama?
Aku tidak tahu alasannya mengapa. Aku tidak dapat sempat menanyai mereka karena polisi telah sampai saat aku sedang di tengah pertarungan. Psikis buatan tipe kombinasi penguatan fisik adalah Tatsuya mengatakan kepada Miyuki tentang bagaimana psikis buatan dikembangkan. Ini merupakan topik yang dia ragu untuk mengatakannya di depan Minami. Tubuh modifikasi penyihir generasi kedua. Tapi Tatsuya berpikir bahwa menjadi terlalu waspada mungkin akan menjadi tidak sopan. Pengembangan dari psikis buatan telah dihentikan selama lebih dari 40 tahun lamanya. Orang yang menjadi subjek tes pasti sudah berusia lebih dari 60 tahun sekarang. Aku pernah mendengar bahwa mereka ditahan baik di bekas prefektur Gunma atau Nagano, tapi menurutku seharusnya ada fasilitas penahanan di area Suwa Matsumoto. Apa mereka juga tahanan rumah selama lebih dari 40 tahun? Minami bergumam. Mereka tidak diberikan peran apapun, mereka hanya dibatasi. Penutupan matanya dan menurunkan wajahnya mungkin dia menahan air mata. Namun, apa mungkin seorang mengeluarkan subjek itu dari fasilitas itu? Katakan saja, bahkan jika semua dari mereka mengajukan diri, mereka tetap masih menjadi bukti hidup dari manusia hasil eksperimen. Ini bukanlah sesuatu yang harus kita hadapi sekarang, tapi mereka merupakan keberadaan yang tidak bisa tetap disembunyikan dari masyarakat, oleh tentara, dan terutama oleh media. Miyuki melihat penjelasan Minami dengan mata terkejut. Mungkin ini bukanlah milik dari pasukan pertahanan nasional yang memerintahkan untuk menyerang kita. Tidak, ini tidak mungkin. Tatsuya menghilangkan ketakutan Minami dengan keyakinan. Mereka tidak akan mengirimkan kekuatan setengah matang kepadaku. Jika pemimpin pasukan pertahanan nasional yang melakukannya, bahkan jika kita mengasumsikan bahwa mereka mengeluarkan subjek tes mereka ke lapangan, mereka akan menyiapkan pion yang lebih kuat, terutama mereka terlalu kuat dan orang yang sangat dibutuhkan. Dengan kata lain, jika petinggi pasukan pertahanan nasional terlibat dengan hal ini berarti bahwa bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan Tatsuya, mereka telah menyiapkan tindakan untuk membuang subjek tes yang tidak sebanding dengan Tatsuya, yang tampaknya lebih mungkin di sini. Itu tidak nyaman untuk direnungkan, sehingga Miyuki memutuskan untuk mengubah topik. Iuka-san tahu bahwa kita akan diserang, bukan? Sepertinya itu benar, tapi dia mungkin telah memikirkannya juga bahwa kita tidak akan diserang jika kita denganmu. Tatsuya menaruh kembali kopinya. Ada juga saran dari Kuroba-san. Tatsuya mengubah ancaman dari Mitsugu kepada Miyuki sebagai saran. Aku tidak ingin memikirkannya, tapi ada kemungkinan besar bahwa seorang dari keluarga cabang bekerja di balik layar pada penyerangan hari ini. Apakah ini salah kita? Miyuki bertanya dengan gugup. Tidak, Tatsuya segera menggelengkan kepalanya. Setidaknya Kuroba-san telah mengatakan bahwa ini bukan masalahnya. Orang yang menyerang kita pada hari ini tidak terlihat mengejar Miyuki. Sebenarnya tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa targetnya bukanlah Miyuki. Pada insiden hari ini, bahkan dalam menghadapi serangan, rasanya seperti mereka tidak tahu siapa yang mereka serang. Namun Tatsuya tidak bodoh untuk langsung menyatakan itu. Aku hampir mencurigai mereka tidak ingin kau, Miyuki, untuk menghadiri pertemuan tahun baru. Tapi ada kemungkinan besar bahwa mereka melakukan itu bukan untuk mengganggu pewaris Yosuba, tapi untuk mengulur waktu penunjukan dari kepala keluarga selanjutnya. Jika itu adalah tujuan mereka, untuk menghalangimu menjadi kepala keluarga selanjutnya, itu akan menjadi tidak rasional bagi mereka. Tatsuya datang dengan asumsi yang masuk akal dengan terampil menguatkan informasi di balik layar, bahwa dia mengetahui tentang insiden hari ini. Aku mengerti sekarang. Tidak, ini seperti yang Onisama katakan. Miyuki memaksakan dirinya untuk mempercayainya. Tatsuya merasa sakit di dadanya, tapi dia sebelumnya sudah memutuskan untuk membuat Miyuki merasa nyaman. Dia tahu bahwa itu hanya menunda masalah, tapi bagaimanapun ini lebih produktif untuk menunda daripada menghadapi kecemasannya. Miyuki, lebih baik jika kau segera menghubungi Obawe. Oh, itu benar. Tatsuya berdiri dan pergi ke ruang makan. Miyuki berdiri di depan kamera, sementara Minami memainkan remote control di belakangnya. Pada tengah malam, dia menerima permintaan maaf Miyuki selagi tersenyum di layar, dan mengatakan dia tidak sabar untuk bertemu dengannya besok. Malam itu, petugas muda dari markas Matsumoto dari pasukan pertahanan nasional meninggal karena keterlibatannya pada insiden stasiun Kobuchizawa.
di koran besok paginya. Dilaporkan bahwa dia telah kehilangan nyawanya karena kesialannya saat memaksa dirinya untuk menghentikan perselisihan di antara sesama Yakuza. Oke, pembahasan di chapter 3 ini selesai sampai di sini dulu dan kita bakal lanjut lagi di chapter keempat. Oke, see you next time di chapter berikutnya. Bye bye.